Pemirsa, kericuan terjadi di sekitar Pengadilan Tinggi DKI Jakarta siang tadi. Massa pendukung Rizik Syihab terlibat bentrok dengan polisi. Pasan, berapa pasan? Pasan Ibu. Bu, pintunya. Iya, iya. Ya Pak, ada warga ini Probolinggo ini. Bupati Probolinggo bersama suaminya yang terjaring operasi tangkap tangan KPK dibawa ke Jakarta. 3 koper dan beberapa tas yang diduga merupakan barang bukti juga ikut diamankan oleh petugas KPK. Usai menjalani pemeriksaan oleh KPK di Polda Jawa Timur, Bupati Probolinggo Puput Tandriasa Sari dan suaminya Hasan Aminuddin dibawa ke Jakarta dengan pengawalan ketat polisi dan penyidik KPK. Selain Bupati dan suaminya, 8 orang yang terjaring OTT KPK ikut dibawa dengan menggunakan bus milik Polda Jawa Timur. Dalam operasi tangkap tangan yang terjadi pada Senin dini hari, petugas KPK menyita 3 koper serta beberapa tas yang diduga merupakan barang bukti. Selanjutnya, orang yang terjaring dalam operasi tangkap tangan ini dibawa ke Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan. Dan pemirsa, kita akan langsung menuju ke Gedung KPK Jakarta untuk melihat suasana terkini jelang kedatangan Bupati Probolinggo yang tertangkap dalam OTT KPK dini hari tadi. Ya, baik Stefani. Pemirsa, inilah suasana terkini di Gedung KPK Jakarta, di mana saat ini dari informasi yang kami terima, Bupati Probolinggo yang terjaring OTT KPK belum tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Dan untuk informasi selengkapnya, kami akan langsung bergabung dengan rekan kami, Mega Latu, yang saat ini berada di Gedung KPK untuk memantau kedatangan dari Bupati Probolinggo. Mega, silakan. Ya, baik Stefani, kami sudah berada di gedung KPK tadi pukul 14 waktu Indonesia Barat, bahwa benar adanya ada OTT dari KPK. OTT dari KPK kepada Bupati Probolinggo dan merupakan Puput Tandriasa Sari dan juga suaminya, dan saat ini kami awak media sudah menunggu dan juga sudah tertata rapi di sini untuk menunggu kedatangan dari Bupati Probolinggo Puput Tandriasa Sari dan suaminya Hasan Aminuddin beserta dengan 8 pihak pemerintah Kabupaten Probolinggo yang diduga merupakan dari ASN dan juga merupakan ajudan dari Bupati Probolinggo. Dikabarkan saat ini tengah berada dalam perjalanan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju ke Gedung KPK Merah Putih di Kuningan, Jakarta. Dan dikabarkan mereka ini berangkat dari Surabaya, dari Bandara Juanda. Ini sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Dan dari 10 orang yang di OTT oleh KPK, ini 2 diantaranya merupakan Bupati Probolinggo Puput Tandriasa Sari dan juga suaminya Hasan Aminuddin. Kemudian 8 orang lainnya dikabarkan merupakan camat dari kepala desa di kawasan Probolinggo. Dan camat tersebut adalah Camat Paiton, Camat Keraksaan, Camat Gading, Camat Krejengan, Camat Banyuanyar. Dan memang dugaan korupsi yang dilakukan oleh Bupati Probolinggo ini diduga merupakan terlibat dari suap jual beli jabatan kepala desa. Dan saat ini juga belum ada konfirmasi kembali lanjutan dari juru bicara KPK Ali Fikri bagaimana status dari 10 pihak yang telah diamankan oleh KPK, sehingga kami juga masih menunggu konfirmasinya dan kami awak media juga masih menunggu tepatnya di Gedung Merah Putih KPK Kuningan Jakarta ini untuk menunggu kedatangan dari 10 pihak yang telah di OTT oleh KPK.
Dan diinformasikan Stefani dan juga pemirsa, selain 10 orang yang telah di-OTT KPK beserta barang bukti yang diamankan diduga uang tunai ratusan juta rupiah beserta dengan berkas-berkasnya. Dan kami juga awak media masih menunggu juga terkait dengan konferensi pers yang akan dilakukan oleh KPK terkait dengan OTT yang dilakukan oleh KPK pada minggu kemarin, tepatnya dini hari jam 2. Oke. Ya, baik, dan tadi juga juru bicara Ali Fikri mengatakan bahwa KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk memastikan bagaimana status dari 10 orang yang ditangkap oleh KPK dan hari ini bagaimana statusnya dan siapakah yang akan diamankan di Gedung Merah Putih, dan berikut keterangan dari juru bicara KPK Ali Fikri. Jadi benar, tadi malam tim dari KPK mengamankan sejumlah pihak terkait dengan dugaan melakukan tindak pidana korupsi di wilayah Jawa Timur. Saat ini kami belum dapat menginformasikan secara lengkap mengenai pihak-pihak dimaksud, termasuk juga barang bukti yang diamankan, karena tentu tim masih bekerja dan segera akan meminta keterangan terhadap pihak-pihak yang diamankan tersebut. KPK masih memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk berikutnya menentukan sikap terhadap hasil dari tangkap tangan ini. Setiap perkembangan dipastikan kami akan informasikan. Terima kasih Megalatu melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta, dan nanti kami akan kembali memantau suasana terkini di Gedung KPK menjelang kedatangan Bupati Probolinggo yang terjerat OTT dini hari tadi. Kita ke informasi lain terlebih dahulu, pemirsa. Kericuhan terjadi di sekitar Pengadilan Tinggi DKI Jakarta siang tadi. Masa pendukung Rizik Syihab terlibat bentrok dengan polisi. Tembakan gas air mata pecah di Jalan Ajen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat siang tadi. Masa pendukung Rizik Syihab kocar-kacir saat dibubarkan polisi. Mereka berusaha melarikan diri ke arah Jalan Yosudarso, Jakarta Utara. Tak peduli dengan keselamatan, masa berlarian di tengah jalan dan menjadi tontonan pengguna jalan. Satu persatu masa ini pun ditangkap. 5 orang berhasil diamankan dan diserahkan ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk ditindaklanjuti. Kericuhan ini pecah usai sidang vonis banding kasus swab tes Rizik Syihab di Pengadilan Tinggi Jakarta. Masa sempat terlibat bentrok dan melempar batu ke arah polisi. Selain melawan petugas, mereka ditangkap karena menolak bubar dan menimbulkan kerumunan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Kericuhan juga terjadi di Jalan Cempaka Putih Barat pagi tadi. Masa yang hendak berjalan kaki ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tak terima karena diadang polisi. Kericuhan terjadi antara masa pendukung Rizik Syihab dengan sejumlah petugas di Telantas Polda Metro Jaya di Jalan Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat pagi tadi. Masa bersikeras agar bisa melanjutkan aksi long march menuju Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Namun aksi ini diadang oleh petugas di Telantas karena menimbulkan kerumunan. Tak ingin situasikan memanas, usai berdialog, petugas akhirnya membiarkan massa melanjutkan perjalanannya. Namun perjalanan mereka kembali mendapat hambatan. Mereka pun kembali diadang. Kali ini oleh petugas dari Brimopolda Metro Jaya. Sadar kalah jumlah, massa pun membubarkan diri sambil mencemooh petugas. Hari ini ada beberapa pendukung dari MRS yang akan datang ke sidang di Pengadilan Cempaka Putih. Namun sudah kita himbau untuk mereka membubarkan diri karena saat ini masih dalam masa PPKM. Jadi belum boleh ada kerumunan. Memastikan agar massa benar-benar bubar, petugas mengangkut massa menggunakan truk.
Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara itu, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak banding yang diajukan Rizik Syihab dalam kasus tes swab RS Umi Bogor. Dengan putusan ini, Rizik tetap dijatuhi vonis 4 tahun penjara. Sidang pembacaan penolakan banding Rizik Syihab berlangsung tertutup di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pagi tadi. Penolakan ini menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memvonis Rizik 4 tahun penjara dalam perkara tes swab RS Umi Bogor. Pengadilan Tinggi juga menolak banding untuk menantu Rizik, Hanif Alatas, yang divonis 1 tahun penjara dalam perkara yang sama. Truk tangki LPG terbakar dan menyambar 2 mobil di dekat anjungan perkapalan PT Dok Surabaya. Kami akan kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi.